Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismati Arsyad dengan NIM 151420061 dari kelas 6C TGSD semester 6. Nah, tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia SD dan juga sebagai referensi kita di kemudian hari tentang pengembangan pembelajaran materi bahasa Indonesia SD. Kompetensi dasar kognitif yang saya ambil yaitu 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.6.1, membaca pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan kesenangan, itu termasuk dalam C1 pendukung. Yang berikut 3.6.2 yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan kesenangan, itu termasuk dalam C2 inti. Yang berikut ada 3.6.3, menentukan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan, dan itu termasuk dalam C3 yaitu pengayaan. Nah, yang berikut ada kompetensi dasar psikomotorik. Saya mengambil KD 4.6, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk pengungkapan diri. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.6.1, membuat pantun hasil karya pribadi sebagai bentuk ungkapan diri, itu termasuk dalam P2 yaitu pendukung. Yang berikut ada 4.6.2 yaitu menyempurnakan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri, dan itu termasuk dalam P3 kunci atau inti. Nah, berikut adalah tujuan pembelajarannya. Namun yang hanya akan saya jelaskan pada bagian nomor 1 saja yang terdapat komponen-komponen ABCD-nya. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca informasi penting pantun, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian pantun dengan benar. Jadi untuk komponen-komponen ABCD-nya yaitu untuk A yang berarti adalah audiens yaitu siswa, untuk B yaitu behavior yang terdapat pada kalimat yang terdapat pada kalimat dapat mengidentifikasi bagian-bagian pantun, dan untuk C atau kondisi yaitu dengan membaca informasi penting, dan yang terakhir bagian D yaitu disagree yaitu terdapat pada kalimat dengan benar. Nah, materi hari ini yang saya bawakan yaitu tentang pantun. Nah, di sini saya mempunyai saya telah membuat media pembelajaran papan pantun. Nah, jadi di media pembelajaran ini siswa akan maju satu persatu untuk mengambil kolom pilihan mereka, yang dimana kolom tersebut telah berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pantun. Nah, jadi dengan adanya media ini, siswa dapat menentukan isi pantun dan amanat pantun yang terdapat pada kolom-kolom pada papan pantun tersebut ini. Nah, pada materi sebelum yang saya kembangkan, siswa diminta mencari sendiri bagian-bagian pantun dan jenis-jenis pantun. Nah, jadi setelah saya kembangkan dengan bantuan media pembelajaran ini, siswa dapat mengetahui dengan jelas jenis-jenis pantun dan bagian-bagian pantun. Baik, penilaian pembelajaran dari media yang saya buat yaitu siswa akan maju ke depan dan mengambil salah satu pertanyaan yang berada di kotak-kotak yang telah ada di papan pantun tersebut. Nah, misalnya siswa akan mengambil pada kotak nomor 2. Kita akan ambil. Nah, kemudian siswa akan membacakan isi pertanyaannya
seperti ini. Nah, jadi contohnya, bacalah pantun di bawah ini dengan benar. Banyak benar anak Gen Halilintar, pintar berdandan, pandai bergaya. Jika kamu memang pintar, hewan apa yang paling kaya? Pertanyaannya, dari pantun di atas, sebutkan jenis dan jelaskan amanat yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, setelah siswa membaca pertanyaan yang telah mereka pilih, nah mereka akan menjawabnya dengan sendirinya. Kemudian, jika sudah selesai, mereka akan maju mengambil amplop yang telah saya buat, yang amplopnya berisi jawaban dari pertanyaan yang telah ada di kotak-kotak tersebut. Nah, dilihat dari materi, penilaian yang saya buat yaitu berupa soal esai sebanyak 5 nomor yang berisikan tentang pantun, dan jika siswa yang menjawab benar akan diberi nilai yang bagus. Sekian dari saya, mohon maaf ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.